Apa yang terjadi kalau di suatu tempat ada cacing raksasa dan suatu zat yang paling diincar di seluruh alam semesta? Menurut gua, konflik politik, kekuasaan, dan lain-lain pasti jadi hal umum di tempat tersebut. Hal ini terjadi di film Dune, film yang diangkat dari series buku karya penulis terkenal yaitu Frank Herbert. Dan tempat yang gua maksud adalah Desert of Arrakis, atau yang dikenal sebagai Dune. Di masa depan, peradaban manusia mencapai puncaknya. Manusia tersebar di seluruh alam semesta, sampai akhirnya masing-masing dari mereka bikin sebuah keluarga atau house sendiri yang punya wewenang buat mimpin salah satu planet sebagai rumah bagi keluarga dan rakyatnya. Dan dari banyaknya keluarga bangsawan tersebut, mereka tunduk di bawah kepemimpinan seorang kaisar, yaitu Emperor Shaddam IV. Di antara banyaknya planet, ada satu planet yang spesial, yaitu Arrakis. Planet yang hampir seluruh permukaannya adalah padang pasir, yang ternyata nyimpan sumber daya alam yang paling berharga di seluruh jagat raya, yaitu spice, sebuah zat psikoaktif lebih berharga dari minyak, berlian, ataupun emas, dan ternyata memiliki banyak manfaat buat peradaban manusia. Tapi dengan adanya spice, menjadikan Arrakis incaran seluruh keluarga bangsawan di alam semesta. Fremen, yaitu penduduk lokal planet Arrakis, bernama Chani jelasin kalau planetnya telah dikuasai oleh keluarga Harkonnen selama puluhan tahun jauh sebelum dia dilahirkan. Keluarga Harkonnen terkenal sebagai tyrant, keluarga kejam yang haus segalanya terutama kekayaan dan kekuasaan. Sampai akhirnya suatu ketika sang Emperor mencabut izin kepemimpinan keluarga Harkonnen atas planet Arrakis. Cerita berfokus ke keluarga atau House Atreides dari planet Caladan, yang dipimpin oleh Duke Leto Atreides. Duke Leto memiliki seorang pasangan, yaitu Lady Jessica yang merupakan seorang Bene Gesserit, yaitu sebuah ordo atau simpelnya sekelompok wanita yang bisa disebut sebagai penyihir antar galaksi. Leto dan Jessica memiliki seorang anak, bernama Paul Atreides, seorang bocah yang akan meneruskan tahta bapaknya sebagai Duke House Atreides. Suatu hari di planet Caladan, House Atreides menerima perwakilan dari sang Emperor beserta rombongannya, seperti Spacing Guild dan salah satu pemimpin dari Bene Gesserit. Si pembawa pesan Emperor menyampaikan kalau House Atreides ditunjuk oleh Emperor sebagai pengganti dari House Harkonnen untuk berkuasa atas planet Arrakis dan penambangan spice. There is no call we do not answer, there is no faith that we betray. Setelah menerima tugas dari sang Emperor, Duke Leto nyiapin prajurit militer terbaiknya, yaitu Duncan Idaho buat terlebih dahulu pergi ke planet Arrakis, sebelum perpindahan total House Atreides ke planet itu. Duncan Idaho dan Paul Atreides ini ibarat kakak sama adik, tapi yang menarik, Paul berapa kali dapat mimpi kalau Duncan tewas di planet padang pasir tersebut. Tapi Duncan bilang dia nggak akan mati gitu aja, dan bilang, "Dreams make a good stories, but everything important happens when we're awake." Scene berpindah ke latar tempat yang mungkin adalah kuburan leluhur House Atreides di planet Caladan. Di sana, Paul dan Leto Atreides tukar pendapat tentang takeover planet Arrakis dari House Harkonnen, yang udah dudukin planet itu selama puluhan tahun. Duke Leto bilang, kalau ini adalah skenario dari sang Emperor, buat bikin perang di antara dua house yang udah lama jadi rival. Ditambah, The Emperor makin was-was oleh pamor House Atreides dan Duke Leto yang udah melebihi pamor Emperor itu sendiri di antara para keluarga bangsawan. Karena hal itu, alih-alih menjadi tyrant seperti House Harkonnen dan menindas penduduk asli Arrakis, yaitu bangsa Fremen, Duke Leto berencana buat beraliansi dengan Fremen untuk menambah kekuatan militernya, suatu hal yang dia sebut sebagai desert power. Here on Caladan, we've ruled by air power and sea power. On Arrakis, we need to cultivate desert power. Berlanjut ke sesi latihan Paul dengan pemimpin pasukan militer House Atreides, yaitu Gurney Halleck. Di sana dikasih lihat kalau ada suatu teknologi namanya shield yang kasih lapisan perisai buat menghalau benda apapun yang akan menyentuh bagian tubuh dengan kecepatan tinggi, seperti peluru atau hantaman benda tajam secara cepat. Sesi latihan ini ditutup dengan Gurney yang titip pesan kalau Paul harus siap terhadap apapun. Karena Gurney udah pernah ngerasain secara langsung kekejaman House Harkonnen yang haus akan semua hal yang mereka mau. Scene berpindah ke Geidi Prime, homeworld atau planetnya House Harkonnen.
seperti planet Kaladan buat House Atreides. Di sana, Baron Vladimir Harkonnen beserta sang Mentat dan keponakannya Raban membahas tentang kekuasaan atas planet Arrakis yang sekarang dipegang oleh House Atreides. Dengan vibes yang serem, Baron coba jelasin ke keponakannya yang emosi kalau semua ini bukanlah akhir, tapi awal buat rencana mereka rebut kembali Arrakis dari House Atreides. Di suatu malam, tiba-tiba Paul dibangunkan oleh ibunya buat medical check-up kondisi vital dengan dokter keluarga Atreides, yaitu Dr. Yui. Tapi karena nggak ngerasa sakit, Paul yang kebingungan nanyain apa tujuan dari ini semua. Ternyata, salah satu petinggi Bene Gesserit, yaitu Gaius Helen Mohiam, yang juga merupakan guru ibunya dulu, pengen cari tahu apakah Paul benar adalah anak terpilih seperti dalam cerita mereka yang disebut sebagai Kwisatz Haderach, alias Messiah di universe-nya Dune. Helen ngetes Paul dengan tes yang disebut sebagai Gom Jabbar. Dan ternyata Paul bisa ngelewatin tes atau ujian tersebut, yang menandakan kalau Paul punya kekuatan besar di dalam dirinya yang masih terpendam. Setelah tes selesai, dan Gaius Helen Mohiam pergi, terungkap kalau Bene Gesserit selama ini telah mengendalikan politik imperial secara diam-diam, alias mengendalikan pemerintahan dari balik layar. Mereka telah ngatur garis keturunan para keluarga bangsawan buat menghadirkan Kwisatz Haderach, alias sang terpilih. House Atreides akhirnya sampai di planet Arrakis. Rombongan keluarga Duke Leto disambut di sana oleh Thufir Hawat, sang Mentat keluarga Atreides. Dan yang bikin kaget, ternyata mereka disambut oleh bangsa Fremen dengan memanggil Paul dengan sebutan Lisan Al-Gaib. Selain Spice dan Fremen, Arrakis menyimpan satu hal lagi, yaitu cacing raksasa, yang warga lokal sebut sebagai Shai Hulud. Cacing raksasa itu memakan apapun, terutama yang menimbulkan getaran berirama di atas padang pasir. Karena hal itu, Paul di kamar barunya mempelajari semua hal tentang Shai Hulud, termasuk cara untuk berjalan dan bertahan hidup di padang pasir. Tapi tiba-tiba, muncul sebuah drone kecil yang disebut sebagai Hunter Seeker untuk membunuh Paul. Untungnya, hal tersebut dapat dihindari oleh Paul. Ternyata, drone Hunter Seeker tersebut dipiloti oleh salah satu prajurit House Harkonnen yang udah ngumpet di dalam tembok selama berminggu-minggu sebelum kehadiran House Atreides di Arrakis, dengan misi untuk membunuh satu-satunya penerus pemimpin House Atreides. Leto yang udah tahu kejadian tersebut, dengan emosi minta agar Thufir cari sisa orang-orang Harkonnen yang mungkin masih ada di Arrakis. Scene berpindah ke Giedi Prime. Ternyata, Gaius Helen Mohiam ketemu Baron Harkonnen buat sampein pesan kalau Kaisar bakal bantu tambahin pasukan khusus kepada House Harkonnen buat menghancurkan House Atreides dalam perang politik ini. House Harkonnen bisa bunuh siapapun dalam perang ini kecuali Lady Jessica dan Paul Atreides yang ada di bawah perlindungan Bene Gesserit. But his wife is under our protection and by extension her son. Baron setuju, I give you my word. tapi dia punya rencana lain buat bunuh Lady Jessica dan Paul secara rahasia. My desert, my Arrakis, my Dune. Di Arrakis, House Atreides akhirnya ketemu lagi dengan Duncan Idaho, yang di awal udah duluan datang ke Arrakis buat misi scouting dan ngebentuk koneksi sama kaum Fremen. Berminggu-minggu hidup bareng Fremen di Arrakis, Duncan jelasin bagaimana kehidupan asli Fremen yang hidup menjadi beberapa komunitas atau suku yang disebut sebagai Sith. Masing-masing Sith hidup secara tersembunyi di banyaknya goa yang ada di planet Arrakis. Duncan juga ngenalin leader Sith yang nerima dia selama berminggu-minggu di planet Arrakis, yaitu Stilgar. Walaupun dengan perbedaan budaya, Duke Leto jelasin sama Stilgar buat nerapin cara yang berbeda dengan House Harkonnen untuk memimpin di planet Arrakis. That's very honorable. Hari berikutnya, Leto dan lain-lain pergi buat mantau proses panen spice. Mereka didampingi oleh ekologis bernama Dr. Liet Kynes, seorang Fremen yang juga bertugas untuk The Emperor sebagai Judge of Change. Simpelnya, dia adalah orang yang bertanggung jawab buat mantau proses perpindahan kekuasaan di planet Arrakis dari House Harkonnen ke Atreides.
Pendampingan dari Dr. Kynes adalah sekaligus buat laporan kalau banyaknya infrastruktur Arrakis yang sudah dirusak lebih dahulu oleh House Harkonnen alias disabotase. Dr. Kynes bantu pastiin kalau Leto, Paul, dan Gurney udah pakai baju khusus yang bernama Steel Suit dengan benar. Nantinya, baju itu bakal berfungsi buat merubah keringat menjadi air yang bisa diminum oleh penggunanya. Tanpa baju itu, siapapun gak bakal bisa bertahan hidup di padang pasir Arrakis. Suatu hal yang aneh, cuma Paul yang udah pakai Steel Suit-nya secara benar, seolah udah pernah pakai baju tersebut sebelumnya. Lanjut, setelah terbang pakai pesawat capung, akhirnya mereka ketemu dengan mesin khusus buat panen spice. Mesin mirip tank itu disebut dengan crawler. Gak lama setelah itu, Duke Leto lihat seekor cacing raksasa yang menuju ke arah crawler. Shai-Hulud hidup jauh di bawah permukaan pasir, tapi akan sedikit muncul di permukaan pasir saat akan menyerang sesuatu yang berirama. Pesawat spotter segera memanggil Carriol, sebuah pesawat khusus untuk mengangkut crawler yang akan diserang cacing. Tapi ternyata salah satu jangkar pada Carriol rusak dan proses pengangkutan crawler gagal, sehingga Duke Leto berencana buat evakuasi semua orang yang ada di dalam crawler. Di tengah proses evakuasi, Paul yang bantu ngasih arahan ke awak crawler buat naik ke pesawat capung, malah terkena efek spice. Setelah nggak sengaja hirup zat psikoaktif tersebut, dia kehilangan kendali, halusinasi, dan dapat penglihatan saat cacing raksasa semakin mendekat ke arahnya. Gurney yang lihat Paul lagi tinggi-tingginya, langsung berusaha nyelamatin. Walaupun Paul dan Gurney sempat jatuh karena cacing udah mau muncul ke permukaan, tapi mereka berdua berhasil selamat naik ke pesawat capung. Pada saat proses take off, kita dikasih lihat gedenya Shai-Hulud yang melahap sebuah crawler. Begitu sampai di rumah, Paul yang baru saja selesai di medical check up oleh Dr. Yui, ceritain tentang penglihatannya kepada sang ibu, tentang bagaimana dia ketemu seorang cewek Fremen bernama Chani, dan ibunya yang sedang menggendong bayi dengan mata berwarna biru khas Fremen. Scene berpindah ke planet Salusa Secundus, planet dengan kondisi ekstrim, di mana prajurit bernama Sardaukar di tempat. Sardaukar adalah pasukan terkuat di alam semesta, dan sang kaisar alias Emperor menjanjikan sebagian Sardaukar untuk membantu Harkonnen menyerang House Atreides di Arrakis. Di suatu malam, Leto sadar kalau beberapa penjaga di rumah dinasnya sudah tewas, dan tiba-tiba ada sebuah proyektil khusus yang menembus shield milik Duke Leto di bagian punggung dan melumpuhkannya seketika. Dan orang yang bertanggung jawab atas penyerangan itu adalah Dr. Yui, dokter kepercayaan House Atreides yang berkhianat. Selain itu, dia diam-diam melumpuhkan sistem pertahanan House Atreides, jadi pasukan Harkonnen bisa dengan mudah masuk ke atmosfer planet Arrakis tanpa ketahuan. Dr. Yui terpaksa ngelakuin itu semua karena Baron Harkonnen culik dan siksa istrinya. Tapi di samping itu, Dr. Yui ngasih cara ke Leto buat membunuh Baron dengan kasih gigi palsu yang bisa digigit dan keluarin racun, bersamaan dengan hembusan nafas terakhir dari Duke Leto. Gak lama setelah itu, serangan hebat House Harkonnen dimulai. Di tengah malam dan waktu istirahat tentara Atreides, beberapa bom menembus shield dan menghancurkan pesawat tempur Atreides. Dan di daratan, Gurney sebagai pemimpin militer House Atreides memimpin pasukan buat baku hantam dengan tentara House Harkonnen. Di tempat lain, Duncan Idaho yang bermodalkan pisau, baju tidur, dan shield berhasil melumpuhkan pasukan Sardaukar dan pasukan Harkonnen. Dia mencari Leto, Paul, dan Lady Jessica untuk diselamatin, tapi karena nggak bisa nemuin ketiganya, Duncan pergi dengan pesawat capung milik tentara House Harkonnen. Ternyata, Paul dan Lady Jessica berhasil diculik oleh tentara House Harkonnen, tapi dengan kekuatan khas Bene Gesserit dari Jessica dan Paul, yaitu The Voice, mereka berhasil lolos setelah tentara Harkonnen menyerang satu sama lain akibat pengaruh The Voice. Setelah sadar kalau rumahnya udah hancur terbakar, Lady Jessica dan Paul milih pergi buat sembunyi dari tentara Harkonnen. Setelah itu, Dr. Yui menagih janji Baron Harkonnen buat bebasin istrinya, sebagai imbalan kalau dia udah mengkhianati House Atreides. Tapi Baron dengan kejamnya bilang kalau dia udah bunuh istrinya, dan Dr. Yui bisa ketemu istrinya di akhirat, alias ikutan dibunuh. Duke Leto yang lumpuh nggak berdaya, berusaha buat nipu Baron buat ngedeket ke arahnya.
Dan dengan senjata pamungkas rahasia yang dikasih oleh Dr. Yue sebelumnya, Leto akhirnya meniupkan racun mematikan bersamaan hembusan nafas terakhirnya. Dia berhasil membunuh semua orang di ruangan tersebut, termasuk Mentat Harkonnen, yaitu Piter the Fries. Tapi somehow, Baron Harkonnen yang nempel di langit-langit bisa lolos dari maut. Saat sembunyi di padang pasir, Paul yang dapat vision setelah nggak sengaja hirup spice lagi, dikasih penglihatan tentang dirinya yang bertempur dengan pasukan Sordakar, dan dia menyebutnya sebagai Holy War. Dan perang itu terjadi di seluruh alam semesta. Gak cuman itu, dia dikasih lihat sebuah pedang, serta kejayaan House Atreides dan Fremen atas Holy War. Keesokan harinya, Paul dan Lady Jessica yang keluar dari persembunyian, akhirnya bertemu kembali dengan Duncan Idaho. Di sana, Duncan meminta maaf karena nggak bisa melindungi House Atreides, dan bersujud kepada Duke House Atreides yang baru, yaitu Duke Paul Atreides. Mereka bertiga pergi ke tempat Dr. Kynes buat berlindung dari badai pasir, di sebuah tempat rahasia yang dulunya merupakan laboratorium ekologi. Tapi tanpa disadari, ternyata pasukan Sordakar berhasil menemukan mereka di tempat itu. Walaupun Duncan Idaho bisa menahan beberapa pasukan Sordakar, mimpi atau penglihatan Paul tentang kematian Duncan gak bisa dihindari. Duncan akhirnya tewas setelah berusaha menahan Sordakar yang mengincar Paul dan Lady Jessica. Paul, Lady Jessica, dan Dr. Kynes berhasil kabur dari tempat itu. Tapi karena keterbatasan ruang pada pesawat, Dr. Kynes harus berpisah dengan Paul dan Lady Jessica. Dr. Kynes kemudian menyalakan sebuah alat yang bernama Tamper untuk memancing datangnya Shai Hulud ke arahnya. Tapi tanpa disadari, kalau pasukan Sordakar telah menusuknya dari belakang. Dr. Kynes di akhir hayatnya tetap berhasil buat manggil Shai Hulud yang akhirnya menelan pasukan Sordakar dan dirinya sendiri. Paul dan Lady Jessica yang kabur pakai pesawat capung dikejar oleh pasukan Sordakar sampai akhirnya Paul coba masuk ke badai pasir buat hilangin jejak. Walaupun selamat dari badai pasir, pesawat capung yang ditumpangi Paul dan Lady Jessica rusak parah, sehingga mereka jatuh di atas padang pasir yang tidak berujung. Dengan bermodalkan kompas khusus dan vision yang Paul miliki, mereka berdua berusaha mencari seeds tempat Stilgar dan kelompoknya tinggal. Walaupun udah berjalan pakai teknik khusus buat jalan di atas pasir, mereka nggak sengaja nginjek drum sands, pasir yang secara langsung nimbulin irama dan narik perhatian Shai Hulud buat nyerang mereka berdua. Mereka berdua berusaha lari dari kejaran cacing raksasa menuju sebuah bebatuan yang ada di sekitaran mereka. Dan saat cacing muncul ke permukaan, tiba-tiba ada seseorang yang nyalain Tamper, yang bikin perhatian Shai Hulud teralihkan. Beberapa saat setelah itu, Paul akhirnya ketemu dengan kelompok Stilgar. Tapi sang pemimpin Sith tersebut menilai kalau ibunya Paul harus mati karena cuma seorang wanita lemah. Stilgar yang berusaha buat nyerang ibunya Paul, gak sadar kalau ternyata Lady Jessica punya kemampuan bela diri dan bisa kalahin Stilgar dengan cepat. Setelah itu, Stilgar memutuskan kalau mereka berdua bisa masuk ke tempat Sith-nya tinggal. Tapi salah satu Fremen dari kelompok Stilgar gak setuju. Dia adalah Jamis, seorang Fremen yang juga muncul di mimpi alias vision milik Paul. Gak cuma Jamis, Paul juga akhirnya ketemu dengan gadis yang selama ini terus muncul di mimpinya, yaitu Chani. Jamis menantang Paul buat melakukan Amtal, sebuah ritual berduel sampai tewas. Paul yang ternyata unggul, akhirnya mau gak mau harus membunuh Jamis walaupun awalnya gak mau membunuh orang yang selama ini ada di mimpinya. Dan setelah itu, kaum Fremen menerima Paul, dan percaya kalau Paul adalah Lisan Al-Gaib alias Mahdi alias Kwisatz Haderach. Dalam perjalanan menuju tempat Sith, Paul melihat seorang Fremen menunggangi seekor Shai Hulud, salah satu tanda dari Desert Power atau kekuatan sejati dari gurun pasir. Dan film pun ditutup dengan Chani yang menyebut kalau ini adalah awal bagi Paul Atreides. Well, itu aja cerita gua hari ini. Banyak banget yang gua pengen bahas dari film karya Denis Villeneuve ini, kayak maksud tersembunyi, latar belakang, apa itu Mentat, Sordakar, misteri Bene Gesserit, dan detail menarik lainnya dari film yang bakal muncul part 2-nya ini. Mungkin bakal gua bahas kalau video ini banyak yang nonton. See you on the next video. Bless the maker and his water.